Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih nih Dr. Hilda, Ibu Dr. Sita Resmi juga, Masya Allah, Masya Allah. Saya sebetulnya mungkin gini, ini baru introduction barangkali ya. Jadi nanti mungkin ada satu lagi yang saya ingin langsung masuk ke dekolonisasi ilmu pengetahuannya kayak gitu ya. Jadi selama ini kalau kita belajar ilmu politik di kampus ya, di kampus seperti kampus Universitas Indonesia, kampus kita, Busita. Itu kan ya, cara Ibu. pandangnya pasti cara pandang ini ya, apa namanya, kok nggak enak pakai cara pandang gimana caranya mengecilkan yang ininya. Cara pandang Barat. Jadi saya akan coba dulu di dalam konteks ini, ya, jadi studi politik perbandingan yang melihat di dalam konteks kacamata Barat. Saya suka dua gambar ini karena ini menjadi trigger bagi kita ya, yang menganggap bahwa politik identitas itu merusak demokrasi. Bahkan ini tulisan saya nanti di jurnalnya MPR, nggak tahu apakah diterbitkan atau tidak, merebut tafsir Pancasila dengan menggunakan value nilai-nilai Islam di dalam membangun politik halal. Politik halal atau pemilu halal. Saya gunakan terminologi ini supaya paham kayak gitu ya. Apa itu, mana ada? Ya bikin ada. Kayak gitu. Artinya Anda berpolitik itu takut sama Tuhan juga, mengikuti larangan-larangan Tuhan juga kayak gitu kan. Ya, jangan menggunakan larangan-larangan Tuhan untuk berpolitiknya. Jadi politiknya politik halal supaya gampang di dalam konteks ini, di dalam melihat kayak gitu ya. Saya sudah sih, nanti kalau mau dibagi ya boleh saja, atau nanti dibuka di dalam ininya tulisan tentang itu. Ya, termasuk juga politik identitas. Ternyata dari studi LIPI yang dilakukan waktu itu, saya juga jadi reviewernya, itu luar biasa. Mau media konvensional dalam negeri maupun luar negeri, mainstream media dalam negeri maupun luar negeri, itu sama semua menganggap bahwa politik identitas Islam dalam konteks ini itu dianggap merusak, dianggap menghancurkan demokrasi rasional. Saya cuma ketawa aja, alamak. Mana ada, di Perancis saja 93% nggak rasional kok. Anda mau berpikir rasional gimana? Bagaimana caranya mengajarkan ini orang-orang yang di partai, mengajarkan pemilih 185 jutaan pemilih di Republik ini, dan sekarang katanya KPU sudah 190 jutaan pemilih. Itu memilih dengan cara rasional. Visi misi membaca dan sebagainya. Pada saat rakyat Indonesia itu rata-rata pendidikannya cuma SMP kelas 2 semester 1. Ya, jadi cuma 7 tahun 6 bulan, tapi katanya sekarang udah lebih baik, 7 tahun 8 bulan rata-rata pendidikan. Nah, ini penting untuk teman-teman belajar, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, untuk kita terus belajar apa sih sebenarnya politik itu, apa sih, bagaimana konsepnya, kayak gitu. Dipikirnya kan politik itu kotor, padahal itu politisinya, ya, praktek politiknya. Tapi kalau ilmu politiknya, nilai yang tertinggi itu adalah nilai moral agama. Baru yang kedua itu logik, ya, jadi paradigma atau logika yang biasanya itu filsafat. Makanya kalau Anda terlalu banyak berpikir bahwa logik, filsafat, hati-hati, tidak semua filsafat punya Tuhan. Tidak semua, kalau Anda mendewakan otaknya nggak cukup untuk memahami Tuhannya. Makanya yang paling tinggi itu adalah moral agama. Itu di dalam konteks pemikiran-pemikiran politik yang ada
unsur Tuhannya. Baru kemudian kita bicara tentang pemikiran-pemikiran manusia. Nah, ini juga penting untuk disampaikan. Tidak semua namanya political scientist. Makanya ini kita itu harus hati-hati. Kadang-kadang kita menghinakan pemikir-pemikir Islam dari mulai para mazhab, zaman Rasulullah dengan Khulafaur Rasyidinnya, kemudian pemikir-pemikir para imam kayak gitu ya, 4 mazhab itu, dan pemikir-pemikir politik seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Padahal mereka memiliki pemikiran itu biasanya ini kan orang-orang yang taat pada Allah kayak gitu kan, sehingga apa yang disampaikan itu sangat takut kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu. Tahu-tahu Anda lebih mendewakan John Locke, mendewakan Rousseau, mendewakan Marx, mendewakan yang kayak gini ini juga hati-hati. Dan apalagi pemikir-pemikir yang seringkali saya bilang hati-hati juga. Kadang-kadang kan kita juga melihat bagaimana kita bisa melihat kalau hasil pemikiran yang cara hidupnya para pemikir itu Buffalo Togetherness misalnya. Apa Bu itu Buffalo Togetherness? Kumpul kebo. Buffalo. Jadi ini hal-hal yang atau dia melawan Tuhan, gak percaya dengan Tuhan kayak gitu kan pasti juga bermasalah kayak gitu karena tidak ada unsur value Tuhannya di dalam konteks itu. Tapi kalau hari ini Anda memiliki pemikiran Islam, langsung Anda dicap radikal, dicap fundamentalis, ya nggak masalah lah kalau dicap manusia, asal nanti kita bisa lapor kepada Tuhan, gimana? Apa yang kau lakukan dengan ilmumu itu? Tapi tetap kita pelajari bagaimana ilmu pengetahuan Barat, dan nantinya di dalam konteks perbandingan ini juga kita akan pelajari kontestasikan dengan Islam di dalam konteks itu, Timur atau Islam. Kan ilmu pengetahuan Barat dan Timur itu milik Allah sebetulnya, ya dalam konteks itu. Nah, mempelajari di dalam ilmu politik kita itu ya banyak sekali. Kadang-kadang kan orang berpikir ilmu politik ya cuma kotornya saja, padahal sangat kompleks kalau kita mempelajari ilmunya. Dari zaman Yunani kuno tentu saja biasanya berangkat dari situ. Anda belajar Plato, Anda belajar Socrates, Aristoteles gitu. Sejak kapan sebetulnya model ilmu perbandingan politik itu dilakukan? Sejak zaman Yunani kuno itu. Aristoteles ya, yang bikin perbandingan di 158 negara kota. Jadi bagaimana model pemerintahan? Pemerintahan mana yang demokratis? Tapi kalau Anda selalu, oh ya demokratis, apa itu artinya? Demokratos, ya pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kata siapa? Kata zaman Yunani kuno, 350 tahun sebelum Masehi. Iya, tapi zaman itu perempuan tidak diakui sebagai rakyat. Budak tidak diakui sebagai rakyat. Jadi cuma laki-laki dewasa yang bukan budak dan perempuan nggak masuk. Makanya kalau dalam konteks hak perempuan memilih itu baru tahun 1894. New Zealand, Selandia Baru. Kemudian diikuti pada tahun yang sama, diikuti oleh Australia, tapi cuma di negara bagian Australia Selatan, South Australia. Jadi kalau kita melihat perkembangan itu di banyak negara berbeda-beda. Jadi perempuan punya hak ikut memilih di dalam pemilu itu baru 1 abad lebih yang lalu. Ya, jadi bukan 1,5 abad lah, kalau kurang 1,5 abad kurang kayak gitu ya di dalam konteks itu. Nah, jadi menarik nanti. Tapi Anda juga misalnya nanti Ibu Sita, kalau Ibu Sita banyak mempelajari tentang Turki, tentang partai politik. Jadi juga bisa dibandingkan partai politik di Indonesia, partai politik di Turki. Dulu waktu Bisita nulis, saya mau nulis tentang PKS, udah Bu, capek, PKS sudah banyak sekali ditulis. Boleh tetap PKS, tapi Anda bandingkan itu dengan negara lain. AKP dapatnya Bu Sita. Akhirnya kan bagus, membuka wacana yang tadi disebut sebagai pemikiran bukan inward looking. Rekomendasinya nggak dipakai, Bu. Ya kan, rekomendasi itu kan nggak penting di dalam seorang ilmuwan itu, bukan rekomendasi praktis. Betul, Bu. Ya, tapi kontribusi terhadap perkembangan ilmunya itu
di dalam konteks Betul. ini, bukan itu udah Bukan praktis, itu hanya udah untuk birokrasi institusinya. saja. Betul, Bu. Mungkin di PKS nggak dipakai, mungkin di partai lain dipakai, kan wallahu alam ya dalam konteks Insya itu. Allah. Jadi kalau Anda pelajari masih ada Plato dengan republiknya, kemudian komparasi di negara-negara bagaimana pemerintahan itu dilakukan. Jadi ada demokrasi, ada oligarki, ada demokrasi, ada tirani di dalam konteks itu. Jadi perkembangan-perkembangan itu sudah dipelajari di dalam konteks ini. Tapi kalau Anda pelajari Yunani kuno, itu biasanya mereka sangat kuat dengan filsafat. Makanya orang biasanya filsafat Yunani kuno, bukunya Bung Hatta kan ada gak tuh, filsafat Yunani kuno. Ya, cuma persoalannya itu ya ini minus God kayak gitu kan. Walaupun konsep-konsep kayak perwakilan, ya saya tuliskan juga itu, ternyata yang namanya konsep representasi perwakilan, jadi kayak DPR, perwakilan dan sebagainya, itu sebenarnya konsep di dalam gereja. Jadi konsep dalam gereja, gereja itu representasi Tuhan, ya dalam konteks ini. Ya walaupun kemudian ngomongin Yesus, Trinitas dan sebagainya, tapi konsepnya, makanya di dalam pemikiran politik Barat itu ada era di mana disebut Roman Christendom. Itu 350 tahun setelah Masehi ya, Masehi tahun 350 tahun dengan Sin Agustinas dalam konteks itu. Nah, itu sebelum Rasulullah kan di dalam konteks ini. Tapi setelah ada Rasulullah, setelah ada pemikir-pemikir Islam, Al-Mawardi itu 900 sampai 1000 sekian, itu kemudian lompat ke Thomas Hobbes, ke John Locke 1600, Rousseau 1700-an, Marx 1800-an. Padahal pemikiran Karl Marx tentang teori ekonomi nilai lebih itu sudah dibahas oleh Ibnu Khaldun tahun 1300-an. Jadi 500 tahun sebelum Marx lahir itu sudah dibahas oleh pemikir Islam. Tapi kan kita nggak mau mempelajarinya. Ya kan? Kita di dalam konteks konsep saja kita nggak mau membandingkan dalam konteks ini. Kalau Anda kerjaan biasanya ada sih mata kuliah pemikiran politik Islam misalnya. Cuma satu mata kuliah. Tapi pada saat membahas semua mata kuliah yang lain, Anda sama sekali nggak dilibatkan, Islam nggak dilibatkan. Tapi kalau saya ngajar politik perkotaan, ya saya bicara tentang City Polis Madinah. Ya kan? Bagaimana waktu itu kota Madinah luar biasa di dalam konteks itu, city polis gitu ya, jadi negara kota. Karena kalau kita bicara tentang negara itu mulainya dari city polis, negara-negara kota yang seperti di Yunani kuno. Nah ini juga menarik Kak. Baru kemudian Anda nanti apa sih demokrasi? Itu bentuk pemerintahan ya yang basisnya adalah properti, kekayaan tanah, penguasaan tanah. Sampai dulu di Inggris itu orang yang memiliki tanah yang banyak, dia memiliki vote banyak. Jadi vote itu hak memilihnya banyak, kayak gitu ya. Jadi nggak sekedar apa one vote, one person, one value, itu baru saja. Itu konsep baru, ya. Jadi satu suara, satu pemilih, satu ini. Walaupun itu juga kita pertanyakan juga kan, kenapa? Itu artinya majority rule. Ya, kalau majority rule ini persoalannya saya juga terganggu karena di dalam Islam kan selalu dikatakan sebagian besar mereka tidak tahu, sebagian besar mereka tidak mengerti, tapi dalam demokrasi mereka lah yang tidak tahu, tidak mengerti, harus mengambil keputusan. Nah ini juga makanya saya berpikir demokrasi ala Islam itu seperti apa? Ya. Nah ini juga sangat penting di dalam konteks itu. Oligarki itu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan itu hanya dimiliki oleh atau menjadi representasi dari segelintir kelompok orang. Makanya seringkali kalau saya bilang oligarki politik, berarti partai politiknya dikuasai oleh segelintir atau hanya menjadi kepentingan segelintir. Ya, jadi itu oligarki. Oligarki ekonomi, kekuasaan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. 1% penduduk menguasai 49% kekayaan.
10% penduduk di Indonesia menguasai 75% kekayaan. 1% penduduk menguasai 72% tanah. 72 atau 74, sebentar saya lihat. Untung ada bukunya di depan mata saya. 72%. 1% penduduk menguasai, kelihatan enggak? 72 kebalik ya karena kameranya. 1% penduduk menguasai 72% tanah. Iya, Bu, Anda bisa kelihatan. bayangkan. Ya kan? Itu yang disebut oligarki ekonomi. Dan sekarang itu yang berkuasa karena mereka yang menguasai kekayaan. Nah, pertanyaan saya kira-kira ada nggak wajah-wajah di sini yang termasuk 1% itu tadi? Akhirnya politisi, partai politik disandra oleh mereka yang punya duit. Padahal yang punya duit itu juga tidak memikirkan rakyat. Padahal lagi-lagi kalau hati-hati, kemarin saya diskusi dengan Bu Sita, bukan ternyata, dalam ajaran kita kan hati-hati dengan keboliman kalau Anda berkuasa itu. Karena bolim itu salah satu dari 3 dosa yang itu di dunia saja akan diberikan incip-incipnya azab itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi jangan berpikir politik kotor saja. Anda masuk di dalam partai politik, di dalam kekuasaan, di dalam kerangka ibadah. Kalau demikian, insya Allah yang namanya barokah Allah, kemudian bagaimana kemudian kita bertindak dan sebagainya sesuai dengan ajaran, ya, tinggalkan yang dilarang dan perintah laksanakan apa yang diperintahkan, insya Allah itu bisa. Anda bisa bayangkan, yang namanya halal food itu Jepang yang jadi ini, yang jadi maestro negara. Jepang itu mengembangkan halal food luar biasa. Thailand, nah itu ada pusat halal foodnya, itu Thailand. cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang jadi ketua direkturnya. Thailand. Nah, Indonesia, the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tapi kita kalau bicara halal food, kita bicara rendang babi aja, wah udah dibully habis. Ya kan? Kita ngomong rendang jangan dijual dengan rendang babi, kita dibully habis. Langsung agama, emang rendang punya agama. Loh, makanan punya agama, halal food bukan halal di dalam konteks. Nah, hal-hal seperti itu akan terjadi terus-menerus di dalam konteks kita. Makanya teman-teman yang punya passion di dalam politik, lakukanlah itu, implementasikan itu, gitu ya. Tapi kekuasaan oligarki di seluruh dunia ada. Barat, dunia barat, ya, terutama dengan kepemimpinan dari Washington administration policy kayak gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan Washington di dalam konteks itu yang ingin membangun tata kelola dunia baru. Namanya sih bagus banget. World New Order kayak gitu kan. Tata kelola dunia baru. Cuma mengikuti aturannya siapa? Nilainya apa? Mereka hanya ingin menguasai dunia menjadi monolitik, menjadi cuma satu. Dilihat enggak Indonesia, negara-negara Islam? Ya enggak lah, dulu kan dijajah. Ya kan, dijajah dan sebagainya. Nah, sekarang kita bisa kemudian mengangkat diri kita sendiri di dalam konteks, ayo kita kontestasi di dalam konteks. Ya, ada poliarki, ini Robert Dahl, demokrasi di dalam konteks itu, atau demokrasi yang ada. Ya, jadi dari zaman Aristoteles gitu ya, bagaimana sih negara ideal pemerintahan? Ya nggak apa-apa kita pelajari gimana negara ideal pemerintahan. Nanti pertemukan dengan konsep-konsep yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana itu yang namanya situasi, bagaimana non idealnya, bagaimana karakteristik. Ya, mereka mempelajari konstitusi-konstitusi. Jadi sebetulnya ada tapi tidak tertulis. Pada saat kita bicara yang konstitusi tertulis pertama di dunia di dalam City Polis, ya Perjanjian Madinah. Itu sebetulnya di sana ya, diakui di dalam konteks itu. Itu perlu nanti di ini Bu Sita
dibagikan bagaimana, ada sih bukunya murah banget sebetulnya, Ya, Bu. buku itu. Jadi balik lagi, apa itu politik gitu ya. Jadi dia sebagai satu kolektivitas, kegiatan dengan banyak-banyak view, banyak pandangan, makanya selalu ada kompetisi, ada kontestasi. Tapi kita kan selalu bicara, oh Anda tidak toleran, Anda tidak bineka. Maunya kita ngikutin mereka. Loh, kalau kayak gitu namanya Anda otoriter. Anda tirani, kayak gitu kan. Kita hanya mengikuti satu tafsir saja. Padahal boleh kita tafsir. Yang mazhab aja ada, yang besar aja ada 4 mazhab yang kita pelajari. Mungkin masih ada lain lagi yang kita tidak tahu dalam konteks itu. Karena saya bukan ahli agama di dalam konteks itu. Tapi yang kita pelajari ada perbedaan, ada 4 mazhab. Insya Allah perbedaan itu barokah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan ini, kalau kita bicara ilmu pengetahuan Islam itu luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang ya sama. Kenapa? Karena referensinya tunggal, yaitu firman Allah, Al-Quran dan hadis. Itu. Dan kalau Anda belajar di dalam konteks ilmu pengetahuan, di dalam konteks Islam, Masya Allah, tidak ada yang bisa yang namanya menyaingi metodologi di dalam Islam. Nggak ada. Anda belajar tentang apa? Ilmu pengetahuan apa dalam Islam? Misalnya sholat, kayak gitu kan. Atau berbuat baik, atau apapun itu. Dilarang misalnya makan, dilarang apa? Larangan-larangan. Itu dari mana? Misalnya, oh ini mazhab. Mazhab ini dari mana? Nanti dari kiai. Kiai ini kan terus sampai Rasulullah. Tapi kalau Anda belajar Saint Augustinus misalnya, atau Plato, Aristoteles, ada nggak ini sanadnya sampai sana? Nggak ada. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari referensi, biasanya kan kayak gitu kan, referensi. Barat kan selalu ngomongin referensi. Nggak boleh plagiarisme. Halo, ilmu pengetahuan di Barat banyak sekali itu mengambil yang dulu zamannya perang salib, diambil dari perusahaan-perusahaan dari Islam. Tapi ada nggak referensinya? Baru sekarang ketahuan, ya kan? Pemikiran-pemikiran yang ada di Barat itu luar biasa, mengambil dari khasanah ilmu pengetahuan Islam. Hari ini apalagi kalau Dr. Helda ya, dari mulai isu embrio saja, itu membuat seorang dokter yang ahli embriologi Kanada, ya, yang dia dulu merasa sudah paling hebat, tahu-tahu dibacakan ayat di dalam Al-Quran bagaimana embrio itu, dia langsung masuk Islam dan akhirnya memperbaiki bukunya, embriologinya itu dengan edisi Islam dalam konteks itu. Jadi khasanah pengetahuan yang luar biasa yang kadang-kadang kita sebagai orang Islam sendiri nggak mau. Apalagi kalau udah di politik. Ibu Husnul, pisahkan ini antara agama dan politik. Itu bintek saya di DPRD yang saya terakhir yang bulan Januari tahun ini itu yang sudah, karena sudah boleh jadinya Januari lalu saya kasih bintek tentang pemilu dan sebagainya. Saya ajak untuk menjemput jabatan DPRD dengan cara halal. Nggak mau dia. Nggak usah itu yang namanya suap menyuap. Akhirnya setelah setengah jam saya ajak rasional. Modal kapital, modal sosial untuk bisa menang, itu rasionalnya begitu. Tapi pada saat yang sama Anda harus minta kepada Allah bahwa ya itu jangan lakukan apa yang dilarang, menyuap-menyuap itu. Akhirnya cerita singkatnya masih ngotot, saya bilang, Bapak Muslim, iya, ini 2 orang yang masih ngotot dari 50 anggota DPRD itu. Iya, Bu. Percaya dengan rukun iman, percaya. Percaya dengan qadha qadar, percaya. Bapak percaya sebelum Bapak turun itu ke bumi, Bapak sudah dicatat bahwa hari ini Bapak jadi anggota DPRD? Itu qadha dan qadar Anda. Ya. Kalau percaya, untuk apa Anda jemput dengan cara tidak halal? Pasti Anda akan jadi anggota DPRD. Nah, hal-hal seperti itu kelihatannya remeh-temeh, tapi itu sesuatu kalau nanti Anda mengambil atau menjemput jabatannya dengan cara halal, insya Allah pada saat Anda jadi jabatan, menduduki jabatan itu menjadi barokah. Jadi balik lagi ke ilmu pengetahuan politik, ya, itu sebetulnya ada 3 besar. Comparative politics,
political theory, dan international relation. Jadi sebenarnya international relation itu, bukan internasional, itu is political. Cuma karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, dia pisah dari jurusan ilmu politik. Dan sekarang kan merasa kalau Anda mempelajari politik internasional, itu paling heboh, paling ini. Ya enggak juga. Terus udah kayak gitu, kalau Anda belajar politik internasional, Anda belajar negara lain, dipikir kita pasti HI, itu ranahnya HI. Bukan, itu ranahnya ilmu politik. Anda pelajari Turki, Anda pelajari Jepang, Anda pelajari Australia, Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dimanapun, itu adalah komparatif politik. Atau mempelajari negara lain, itu ilmu politik. Ya, tapi selalu itu dianggap punyanya HI. Enggak, iya kalau gitu Anda cuma politik luar negeri aja, itu masih ilmu politik karena politik negara Indonesia terhadap mana, itu bagian dari. Jadi HI apa? Ya Anda cuma lihat relasi hubungan antar negaranya aja. Nah, tapi di dalam textbook yang ada selalu ilmu politik itu ya komparatif politik, teori-teori politik, dan international politik. Nah, cuma kan persoalannya ada gap antara politisi dan ilmu politik itu tadi. Dipikirnya ngapain sih Anda belajar ilmu politik? Ya, baca koran aja sudah cukup. Dulu saya sering kali dibegitukan. Giliran saya ngomong sekarang, kok bagus lebih didengar ya dibandingkan, ya iya ngaku yang punya belajar ilmu politik, kamu cuma baca koran, ya tentu saja kayak gitu kan. Sehingga menjelaskan konsep apa yang terjadi dan bagaimana kira-kira, saya sering kali kalau bilang di kelas kan, Anda kalau belajar ilmu politik, Anda sudah seperti kayak dukun kayak gitu ya. Karena bisa menjelaskan tidak hanya sekarang, tapi memprediksikan juga ke depan. Tapi harus tambahin wallahu alam. Jangan merasa bahwa kalau sudah paham kemudian semua dari ini yang benar dari Allah, yang salah dari kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi di dalam konteks komparatif politics ya, tadi itu ya salah satu yang sangat penting, apa saja itu minimal yang harus dilakukan oleh warga negara memilih pemimpinnya. Padahal di Australia itu pemilunya itu non-fixed term. Jadi pemilunya itu paling lama 3 tahun. Bisa aja setiap tahun pemilu, bisa. Karena non-fixed term. Jadi enggak fixed term-nya itu enggak ada. Kalau di Indonesia kan per 5 tahun, di Amerika per 4 tahun, di Australia enggak, paling lama 3 tahun. Jadi Perdana Menteri yang misalnya dia, wah ini posisi saya bagus nih, padahal dia baru 1,5 tahun, dia bisa bikin pemilu lagi. Dia bubarkan pemerintahannya, dia lapor ke Gubernur Jenderal, kemudian dia sampaikan bahwa pemerintahan dibubarkan, dalam waktu 36 hari sudah pemilunya selesai. Di Australia itu cuma 36 hari, semua selesai pelaksanaan pemilunya. Ya. Tapi di sana yang namanya kertas suara, surat suara, tidak setiap kali pemilu itu kemudian kita bikin tender, mereka sudah ada karena pemilunya bisa mendadak seperti itu, ya kan? Jadi non fixed term. Itu juga aneh nggak? Ada yang aneh. Waktu saya tanya pada profesor saya, kenapa kalian bikin non fixed term? Oh bagus, bagus itu. Kenapa? Karena kalau rakyat nggak suka dengan perdana menterinya itu kemudian dipaksa untuk bikin pemilu. Atau pada saat yang sama misalnya APBN, karena APBN itu wajib disetujui oleh 2 parlemennya. Jadi ada House of Representative seperti DPR-nya, ada House of Senate. Jadi kalau 2 kali itu APBN-nya itu tidak disetujui oleh Senatnya, dikembalikan lagi ke DPR-nya, balik lagi ke Senat, dikembalikan lagi, maka pemerintahan itu bubar. Namanya double dissolution. Ya bubar, baru bikin pemilu lagi. Perdana Menteri lapor ke Gubernur Jenderal, bikin pemilu lagi. Pernah nggak dilakukan itu? Pernah, mereka pernah bikin yang seperti itu. Jadi lesson learn-nya apa? Ya jangan kemudian diambil langsung. Oh iya, kita juga melakukan itu. Ya enggak, kan kita harus konteks politiknya seperti apa. Jadi mempelajari komparasi ini, itu kita harapkan nanti teman-teman yang berada di partai, cari yang baik-baiknya dari pengalaman-pengalaman di luar. Ya, pengalaman-pengalaman seperti apa. Kalau kemudian di Australia
ya, yang bukan Muslim negaranya kayak gitu ya. Kok bisa bikin pemilunya jujur misalnya? Kalau nggak jujur bagaimana kayak gitu? Kita katanya Islam, kenapa kok pemilunya kok seringkali nggak jujur? Suara dibeli-beli, suara dipindah-pindahkan, ya kan? Yang seperti itu. Lah itu lesson learn-nya. Lesson learn apa? Policy. Di Australia itu kalau ada perempuan melahirkan ya dan kemudian dia masih tetap ingin kerja, maka anaknya itu dititipkan yang disebut family daycare. Siapa yang bayarin? Negara. 85% dulu zamannya saya kuliah di sana, walaupun sekarang dikurang-kurangi, tapi saya pernah mempelajari salah satunya 85% dibiayai oleh negara. Ada nggak negara lain yang nanti kita bisa itu. Norway. Norwegia atau Scandinavian sebetulnya. Di sana ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada perempuan melahirkan menyusui, dia boleh cuti 2 tahun. 1 tahun dibayar oleh negara, 1 tahun tidak. Setelah cuti 2 tahun boleh kembali kerja ke semula. Kira-kira kalau di Indonesia 2 tahun cuti, karirnya diganti orang. Udah hilang. Tapi pada saat yang sama, saya waktu itu kok kayaknya saya nggak srek juga untuk memperjuangkan ini. Loh Bu, kenapa? Jangan sampai nanti gara-gara kita berjuang berhasil, itu semua perempuan yang muda-muda baru lulus, baru mau menikah, pada nggak dapat kerjaan. Kenapa? Males itu pengusahanya mengangkat perempuan-perempuan. Nanti anak 2 tahun cuti, baru masuk setahun. Punya anak lagi, cuti lagi. Baru ya udah. Nah, itu bercandanya. Tapi ada negara yang dia tidak pernah membaca Quran surat Luqman ayat 14 gitu kan, atau Al-Baqarah ya. Al-Baqarah berapa Bu itu yang genap Al-Isra Bu, Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23 sama Luqman ayat 14. Kan menyusui 2 tahun kayak gitu kan. Nah, jadi ada policy-policy yang menarik Anda bandingkan, Anda bawa, kemudian diperjuangkan. Kalau dalam Al-Quran, kalau mau lebih ini, pelajari semua ayat-ayat. Ayat-ayat mana ya yang kira-kira bisa menjadi hukum positif, menjadi kebijakan-kebijakan yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada DPRD yang melarang narkoba ya, atau penjualan miras. Tapi kalau Anda pakai nama Perda Syariah, ternyata dibubarin tuh sama apa namanya, sama Mendagri kan. Semua perda-perda syariah 1.800-an perda syariah kan dihapus oleh Mendagri. Nggak tahu berapa yang masih bertahan. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang miras, kan pasti merusak. Ya kalau dalam politiknya mereka tidak friendly dengan terminologi Islam, ya pakai aja perda miras, pelarangan miras. Nggak usah ditambahin syariah, kalau itu nanti malah dihina-hinakan oleh orang yang tidak paham dengan agama Islam. Misalnya seperti itu. Nah, cukup banyak. Ya. Cuma biasanya yang diambil selalu family law. Ya kan, 1.800-an perda syariah kan dihapus oleh Mendagri. Nggak tahu berapa yang masih bertahan. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang miras, kan pasti merusak. Ya kalau dalam politiknya mereka tidak friendly dengan terminologi Islam, ya pakai aja perda miras, pelarangan miras. Nggak usah ditambahin syariah, kalau itu nanti malah dihina-hinakan oleh orang yang tidak paham dengan agama Islam. Misalnya seperti itu. Nah, cukup banyak. Ya. Cuma biasanya yang diambil selalu family law. Ya kan, urusan kerudung, urusan naik motor harus pakai rok, nggak boleh pakai celana panjang, kayak gitu-gitu kan. Jadi kebijakan yang seperti itu family law. Padahal banyak sekali kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah ini kita pelajari dari negara lain. Bagaimana negara lain dia membangun yang namanya
kebijakan-kebijakan yang pantas untuk kita komparasikan, kita pelajari, karena salah satu dari fokus studi komparasi adalah kebijakan publik. Dan kebijakan publik itu ilmu politik, tapi di Indonesia menjadi ilmu administrasi. Akhirnya apa? Akhirnya partai politik yang berfungsi untuk membuat satu kebijakan, dia nggak berfungsi itu formulasi kebijakan. Enggak. Karena apa? Karena yang ngerjain sekda, yang ngerjain birokrat, yang ngerjain itu. Ya, Anda bisa cek kalau misalnya Demokrat dan Republik di Amerika, atau Partai Buruh dan Partai Liberal di Australia. Liberal kerjasamanya dengan Partai Nasional, itu para petani. Ya, seliberal-liberalnya Partai Liberal, kalau urusan gandum itu kebijakan dari pemerintah liberal Australia, itu kasih subsidi kepada petani gandum. Amerika ngamuk. Kenapa? Karena gandumnya Australia menjadi juara juga di dalam konteks international marketnya. Karena dapat proteksi. Ya. Zero tarif misalnya yang seperti itu. Nah itu kita pelajari. Indonesia mau ngasih subsidi kepada petani aja nggak rela. Padahal jelas petaninya petani gurem, bukan seperti farmers seperti Amerika, farmers seperti Australia yang kalau punya saya dulu waktu pertama kali ke Australia bingung aja. Itu sapi-sapi itu mana kandangnya? Nggak ada kandang, Bu, di sini katanya. Karena punya 3 bukit ya sudah, sapi-sapi, kambing-kambing, domba-domba itu ya jalan di 3 bukit itu karena berbukit-bukit, terus disitulah letaknya di dalam konteks ini. Nah itu kan kita pelajari. Kita belajar dari luar yang baik-baik. Bahkan kemudian bagaimana ngurus publik transportasi, bagaimana ngurus, itu kebijakan publik semua. Mestinya partai politik berbicara seperti itu. Apalagi berbicara tentang perempuan, anak-anak, keluarga, dan sebagainya seperti itu sangat penting. Ya. Tapi ya jangan ditiru. Bu, di sana kan bebas LGBT. Bikin dong undang-undang LGBT. Mati aku kalau kayak gitu. Terus pakai lagi alasannya HAM. Nah, Anda punya value sendiri. Kita punya value sendiri. Karena referensinya adalah Al-Quran dan hadis di dalam konteks itu. Yang kayak gitu nggak usah ditiru dalam konteks itu. Bukan bebas di sana. Anak-anak jadi orang tua kalau di sana kalau nanyain anaknya sudah bawa kondom loh. Yang kayak gitu kan, itu nggak usah ditiru. Jadi jangan semuanya hal ditiru, yang baik ditiru tapi yang nggak baik. Jadi apa saja Anda bisa mempelajari partai politik ya di dalam konteks komparasi ini. Partai politik itu sampai detail bagaimana sih mengurus partai, bagaimana sih rekrutmen partai. Ya, kita punya partai politik tapi oligarki, tapi kemudian feodal, ya kan? Ketuanya nggak pernah diganti, giliran diganti yang lainnya dihabisi, atau faksi-faksi. Nanti di Jepang ya, mungkin Pak Musadek bisa mengajarkan kepada kita. Dr. Musadek itu ahli Jepang. Itu kalau partai di Jepang itu kenapa? Anda bisa lihat kalau Golkar menang aja Anda kritik habis. Atau ini kalau di Jepang itu sejak 53 tahun 1953 itu LDP menang terus. Cuma sekali kalah, 1 tahun itu saja tahun 93. Ya, perempuan tuh waktu itu yang Perdana Menteri ya. Atau perempuannya kapan itu Perdana Menteri perempuan? Nanti dicek lagi, nanti Pak Musadek yang mengajarkan. Tapi apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari, di dalam partai itu ada faksi-faksi. Faksi ya, bukan fraksi ya, beda faksi. Faksi itu artinya pengelompokan di dalam internal partai. Ada pengelompokannya orang, walaupun orang itu nanti ada hubungannya dengan policy. Saya Nakasone, kemudian siapa kemarin yang Perdana Menteri ditembak itu ada yang besar itu ada 4 atau 5 atau 6 faksi di dalamnya. Atau sama juga Partai Buruh Australia itu ada faksi. Faksinya ideologis. Ya, kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, straight. Left, right, straight. Kalau yang menang itu Perdana Menterinya itu dari kanan, dari New South Wales itu biasanya kanan. Ya, kayak Paul Keating dan sebagainya dulu itu kanan. Wakil Perdana Menterinya langsung diambil yang dari faksi kiri. Jadi dalam internal partai mereka berantem, tapi kalau sudah keluar mereka itu solid. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang menarik. Jadi faksi itu
biasa saja. Pengelompokan dalam internal partai biasa saja. Yang harus dilakukan adalah mekanisme kontestasinya yang tanpa kekerasan. Jadi kalau kongres, janganlah ada kursi yang melayang, muktamar, janganlah ada kursi yang melayang. Tapi jadi mahasiswa aja kalau kongres kursi-kursi melayang, gimana Anda? Jadi demokrasi salah satunya itu Messi, ngomong. Jadi berantemnya itu lewat bicara. Belajarlah bicara-bicara yang santun, ya cara-cara yang benar, ya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang itu tidak. Makanya salah satu wajib ain yang dimiliki, yang harus wajib dimiliki oleh politisi adalah communication skill. Jadi ini penting Bu, mungkin nanti si itu ya, apa namanya, Dr. Ganiem Mona belajar tuh. Jadi bagaimana yang namanya tingkah laku politisi. Penting. Saya dulu kalau minta lucu pidato misalnya. Karena kalau Anda lihat politisi-politisi barat berdebat di parlemen. Jadi buka aja ya The House. The House itu ininya Australia, parlemen Australia, The House. Itu videonya, ibu-ibu, bapak-bapak. Percaya nggak? Di parlemen Australia 3 jam selesai rapat. Itu semua sudah ada catatannya, verbatim. Masuk, rakyat semua sudah bisa mengakses. Sejak tahun sekarang sudah digital. Dulu tertulis. Kalau dulu tertulis itu 3 hari. 3 hari setelah itu sudah ada, itu sampai sudah ada bukunya, sudah ada cetakannya. Itu sampai tahun 1991. Ya, jadi 190 tahun dalam konteks itu. Terus sekarang setelah itu semua sudah digital. 3 jam setelah selesai rapat itu semua sudah bisa diakses oleh rakyat. Anda lihat di The House judulnya Hansard. Hansard itu verbatimnya. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang anggota parlemen apa yang dibicarakan pernah nggak ngomong. Ada yang di Indonesia 5 tahun angkat tangan ngomong aja juga nggak pernah. Ikut rapat cuma tanda tangan. Nah kayak gitu ketahuan semua. Ya, jadi itu kalau Anda pelajari bagaimana how the political party works ya, di beberapa negara. Yang baik-baik seperti itu bisa. Boleh nggak wartawan, ini yang agak sedikit aneh. Kenapa kok di parlemennya Australia itu nggak ada wartawan yang memvideokan? Dilarang. Jadi media itu dilarang memvideokan rapat-rapat parlemen. Tapi ada TV parlemen yang bedanya cuma detik saja. Jadi itu TV itu cuma tinggal nyolokin USB-nya kayak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Itu tinggal beda detik aja posisinya, 1 detik atau 2 detik. Jadi kalau Anda ngomong itu langsung di TV itu ketahuan. Anda anggota dari Partai Buruh Labour Party dari dapil mana? Anda ngomong. Nah, itu langsung kamera di sana udah full kamera kayak gitu ya, sejak 1991 itu semua sudah seperti itu. Ya. Nah, ini menarik. Pernah nggak saya cobakan itu? Pernah. CPP 3 tahun di DPR. Tapi ini yang gagal sampai hari ini. Anggota DPR nggak mau dituliskan. Saya bilang, Anda di situ transparansi akuntabilitasnya gimana? Nah, ini nanti Anda pelajari dari partai politik seperti apa. Sistem pemilu seperti apa? Parlemennya bagaimana? Unikameral, bikameral, yang ada senatnya dan sebagainya. Nah, Senat Indonesia, DPD, senat atau bukan? Bukan kalau menurut saya. Karena dia nggak punya kekuasaan, kewenangan di dalam konstitusi. Saya selalu mengatakan DPD kita itu kayak LSM dibiayai negara. Makanya sekarang jadi isu kan, DPD versus DPR nih. Gara-gara 0% di MK, DPD dikalahkan. Dalam konteks itu nggak disetujui. Nah, ini sebetulnya konflik, tapi nggak kelihatan kita karena mungkin nggak ngerti gimana struktur apa yang terjadi, cuek-cuekan aja DPR. Struktur pemerintahan ya, unitarian atau federalis. Indonesia pernah nggak federal? Pernah. Sebetulnya kita itu sudah federal dari sejak awal, yang pernah saya sampaikan juga di forum ini. Konstruksi negara
kita itu sebetulnya dari sejak awal adalah gabungan dari negara-negara. Gabungan dari kesultanan-kesultanan Islam, 1, 2, Hindu Buddha, Hindu Bali. Ya. Dari Aceh sampai Tidore. Wilayah Tidore itu wilayah sampai Papua Barat. Apa kemarin Bu ada yang lihat Papua itu artinya apa? Siapa kemarin? Apa ya Papua? Papua itu bahasa Tidore. Ternyata. Ya, Pulau Jauh atau apa itu? Daerah artinya, jauh. Ibu, artinya telanjang. Enggak, bukan yang itu. Bukan yang itu. bahasa Tidore. Bahasa Tidore. Bahasa Tidore itu wilayah yang jauh. Oh, wilayah yang jauh. Ya, jadi jangan bahasa Papua, bahasa Tidore, Papuan. Nah, jadi federalis. Ya. Jadi kita sebenarnya Uni Indonesia, federalis sebetulnya. Cuma orang-orang kita nggak suka, tokoh-tokoh itu nggak suka karena federalis dulu salah satu ininya Belanda, idenya Belanda. Ya, waktu itu kan mau jadi Indonesia Serikat, mereka nggak suka. Mereka masih NKRI. Harga mati kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Nah, pusat kekuasaannya gimana? Parlementer atau presidensial. Kita presidensial rasa parlementer. Sebetulnya kita itu dulu parlementer lah. Ya. Tapi sejak dekret presiden 59 ya sudah presiden berkuasa. Presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya, dari sini letaknya. Kalau dulu kan kita punya Perdana Menteri. Sampai tahun 59 punya Perdana Menteri. Ya, setelah Badan Konstituante kemudian dibubarkan, ya dekret presiden 59, tapi jangan lupa loh. Salah satu referensinya itu 22 Juni. Ya, apa namanya? Jakarta Charter. Jakarta Charter itu masuk di situ. Masuk di dalam referensi. Kalau sampai hari ini 59 dekret presiden itu kan nggak pernah dicabut. Artinya sah Anda menggunakan referensi Jakarta Charter. Yang di situ pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mengambil dari keputusan itu dan terutama bicara tentang Pancasila yang sila pertamanya itu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan 7 kata yang dihilangkan. Tapi Ibu-Ibu tahu nggak cuma 7 kata yang dihilangkan. Ada juga yang dihilangkan pada saat 18 Agustus 45 itu. Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dicoret juga. Hanya dalam waktu beberapa menit itu dicoret tanggal 18 Desember. Nah, sekarang Indonesia aslinya juga dicoret, diganti menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini juga dipelajari komparasi ya, parlementer atau presidensial. Sistem pengadilannya, local government-nya, pemerintahan lokalnya. Apakah dia strong otonomi? Kalau di negara federalis, negara bagian itu kuat. Jadi ada bedanya negara kesatuan dan negara federal. Itu ada 2 pemerintahan yang berdaulat. Negara pusat, federal, dan negara bagian. Di Amerika, nanti Ibu Profesor Nurlianuddin harus menjelaskan itu. Di Amerika, federal itu hanya punya kekuasaan keuangan, politik luar negeri, dan pertahanan. Negara bagian itu semua day-to-day delivery services itu negara bagian dan negara local government. Perguruan tinggi itu di local government. Makanya di Amerika itu mirip-mirip di Indonesia perguruan tingginya. Ya, perguruan tinggi Ruko, terus bapak-bapak di Indonesia juga beli. Itu nanti dulu Global University. Ada yang dokter-dokter ya, nggak usah kuliah-kuliah, terus beli aja. Atau dokter ya. Profesor juga, kayak gitu kan. Nah itu dari Amerika juga itu, ruko-ruko di sana. Nah, makanya selalu ditanya dari universitas mana kalau di Amerika. Karena itu kekuasaan kampus, kekuasaan local government itu cukup besar kalau di Amerika. Karena kota-kotanya juga gede. Beda dengan Australia. Australia itu hanya local government-nya kecil-kecil. Municipalities-nya. Nah, pertanyaannya, kenapa pada saat Indonesia kembali lagi pemilu lokalnya itu dilakukan oleh DPRD, Kedutaan Amerika, Duta Besar Amerika, datang ke tempatnya Ketua DPR, waktu itu yang Demokrat, Pak siapa tuh? Nah, itu mengatakan untuk tidak mengubah itu, makanya nggak ditandatangani dulu oleh SBY. Ya. Pertanyaan saya, di Amerika, local government,
wali kotanya dipilih oleh siapa? Ada yang tahu? Di Australia, local government, wali kotanya dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Dewan Kota. Mereka yang milih Dewan Kota, tapi dia nyuruh Indonesia dipilih langsung. Nah, ini jadi persoalan juga. Kadang-kadang kita nggak belajar. LSM sok tahu kayak gitu kan. Nggak belajar ilmu politik, kadang-kadang, wah ini lebih demokratis. Enggak. Kalau ketua DPR waktu itu mengatakan, kalau kita pilkada dipilih langsung, kita mundur. Salah. Karena apa? Zaman Yunani kuno dulu memilihnya langsung. Sekarang perwakilan. Yang modern justru perwakilan. Dan Anda kalau langsung ini ya mundur. Ya, karena nggak pernah belajar ilmu politik ya akhirnya kita nggak tahu apa yang mundur apa yang enggak. Padahal itu semua adalah kesepakatan. Ya kan? Kalau merusak kohesi dari negara, kita menjadi negara yang fragmentasinya luar biasa dengan 524 kabupaten kota. Menurut saya yang 34 provinsi aja yang langsung, tapi kalau yang kabupaten kota nggak perlu. Merusak rakyat. Nah, ini memang belum. Nanti ada pemikiran ini sendiri. Ya, ini sebentar kalau gitu saya kasih ada presiden. Aku punya data seluruh dunia, kepala pemerintah yang dipilih langsung, ini negara-negaranya. Kepala pemerintah yang tidak dipilih langsung, ini negara-negara. Kepala pemerintah yang dipilih langsung adil, tapi dia adil dan makmur. Nggak banyak, cuma Argentina, Chili, Siprus, Amerika Serikat. Sisanya enggak. Kemudian kepala pemerintahan yang tidak dipilih langsung, tapi adil dan makmur. Banyak sekali. Nah, ini juga contoh bagaimana negara-negara di seluruh dunia itu kepala pemerintahannya atau presiden atau apa saja sih kepala negaranya. Nah ini ratu, presiden, sah, emperor, tsar, raja, sultan, kaisar, emir, rais daulah. Ya kepala negara dipilih langsung adil dan makmur, kepala negara yaitu tadi sama ya dalam konteks ini. Jadi ini juga penting seluruh dunia ini, walaupun belum dunia ya, data yang ada di saya. Nah ini hak-hak di DPR. Sebentar, aku mau memperlihatkan satu lagi gambar-gambar aja. Ya nanti kalau Anda pelajari apa saja sih yang penting, terus ini ada partai-partai ini Australia. Nah ini nanti Bu Sita. Terus ini ada nih anggota DPR di Australia dari partai Australia. Ini dari zaman saya kuliah di sana ini orang ini sangat rasis, perempuan. Dia pakai pidato, dia pakai burka, ya. Dia dulu kita sampai pakai pita hitam dengan dia karena dia sangat rasis kepada Asia. Ini namanya Pauline Hanson. Pura-pura ya pakai. Dia pura-pura pidato tapi dia mengejek ini terus dia buka itu. Wah, itu jadi isu di sana ya. Jadi hati-hati juga di negara sana dalam beberapa hal sangat bela. Nah, kalau yang hijau ini DPR, yang ini Senat. Senat itu di situ ada ratunya karena dia kepala negaranya masih ratu, yang kemudian ada gubernur jenderal. Di sini kalau yang ini itu yang sebelah kanan itu pemerintah, yang sebelah kiri oposisi. Jadi mereka ini sangat terus-menerus di situ. Tamu-tamu terhormat biasanya duduk yang di lobi ini yang langsung berhadapan dengan Perdana Menteri yang di sini. Saya dengan beberapa KPU dulu pernah menjadi tamunya mereka yang gitu. Ini gedung parlemennya seperti ini, satu pintu. Ya, itu yang kita dulu mau mencoba untuk membereskan gedung parlemen. Udah dibikin semuanya nggak dibayar, 68 kali rapat nggak dibayar oleh DPR. Ada semuanya sudah kita buatkan. Ini kongres agak kita mirip dengan kita, tapi dia pack kayak gini ya. Dalam konteks ini. Contohnya ya menteri-menteri itu kan duduk di depan nih. Menteri-menteri itu duduk di depan. Ya, mereka cuek aja dengan membawa kerjaannya kalau lagi dengerin setiap minggu hari Kamis itu ada Prime Minister Question. Jadi Perdana Menteri itu harus datang ke parlemen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang namanya wakil-wakil dari oposisi. Nah, ini kongres. Saya pernah ke sana. Ini Jepang, diet ya. Partai LDP yang selalu menang. Nah, sebentar sebelum wassalam. Saya juga penting juga nanti ya, Bu Sita. Perlu kita pelajari Palestina. Karena whatever in the end of the day,
akhir dari zaman Iya, itu iya. kan nanti Palestina menjadi pusat ya Siap. dengan perang itu dan sebagainya. Mungkin nanti ada teman yang paham dengan perspektif bagaimana Palestina ya, jangan teman Iya, yang iya, Bu. paham hanya perspektif Israelnya. Nah, Hmm. jadi ini beberapa contoh bagaimana kita mau belajar tentang komparasi. Banyak sekali yang bisa dipelajari dan lesson learn yang bisa menjadi bagian penting di dalam kita menjadi orang yang paham di dunia politik. Sehingga pada saat Anda berkuasa, Anda bisa punya perspektif di mana sebetulnya posisi kita di dalam membangun membangun kepolitikan, dan terutama gunakan mulai sekarang, pikirkan politik halal itu seperti apa. Pemilu halal itu seperti apa sebagai politisi-politisi. Karena nanti pasti semua tingkah laku kita harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Kalau salah mohon maaf, karena memang saya bikin PowerPoint memang bukan untuk ini, cuma supaya itu saya sudah mencoba untuk supaya nggak kemana-mana, tapi tetap aja kemana-mana. Jadi mohon maaf kalau salah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.